Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Hak Cipta Simbol Hak Cipta pada Lembaga Administrasi Negara edisi tahun 2021. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat 10110. Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Tim Pengarah Substansi 1. Dr. Muhammad Taufik, DA. 2. Erna Irawati, SOS, M. Pol HDM. Penulis modul 1. Profesor Dr. Cecep Darmawan, SPD, SIP, MSI, MH2. Haryo B. Rahmadi, C. MC, Han, 3. Gri Gugustomo, SIP, MC, Han, 4. Fajri Hasan, SSY, M. Han 5. Rama Handoko, SSN, MPD. Reviewer, Dr. Muhammad Taufik, DA. Editor, Rizkiana Zafrindra Putri, SH, MH. Cover, Anton Sri Pambudi, SAP, MSI. Jakarta LAN 2021 ISBN. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 3. Kata pengantar. Arah pembangunan SDM aparatur ditujukan pada SDM aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan SDM aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, networking, dan kolaborasi. Kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penggerak utamanya. Seorang pemimpin berkewajiban menjadi pioner yang menyiapkan institusinya menjadi organisasi yang siap digital. Menemukan inovasi digital peningkatan kualitas layanan publik organisasinya dan bagi stakeholdernya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Mensinergikan kolaborasi tim berbasis teknologi informasi seperti Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing dan Additive Manufacturing. Kemampuan pemimpin yang memahami dengan baik bagaimana meningkatkan kualitas kompetensi tim, menguatkan komitmen tim serta menyatukan semua potensi tim dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkesinambungan. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 4. Perubahan mendasar yang saat ini sedang terjadi di dunia yaitu revolusi industri 4.0 di mana teknologi informasi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari juga membawa pengaruh terhadap pengembangan kompetensi ASN. Perkembangan teknologi informasi mengubah bisnis proses di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Dalam dunia bisnis, pelaku usaha tidak perlu memiliki modal yang berwujud untuk dapat memulai sebuah bisnis sedangkan dari konsumen segala transaksi dapat dilakukan melalui online. Untuk berbelanja, orang tidak perlu datang ke supermarket untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, namun dengan berbagai aplikasi, barang yang dibutuhkan tersebut dapat diantarkan langsung ke depan pintu rumah. Demikian juga dengan pembelajaran, orang tidak perlu datang ke tempat pelatihan, namun tetap dapat mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran e-learning. Hal ini tentu membawa pengaruh perubahan mindset dalam pengembangan kompetensi ASN di mana pembelajaran jarak jauh melalui e-learning menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Wajah kediklatan yang terjadi diperkaya dengan perubahan bisnis proses dari manual ke online yang mengubah sistem kediklatan lama yang lebih mengutamakan pembelajaran tatap muka dan di dalam kelas menjadi pembelajaran mandiri, jarak jauh dan tidak di dalam kelas. Lembaga administrasi negara sebagai instansi pembina pelatihan harus melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman. Memenuhi tuntutan tersebut maka perubahan mendasar dalam penyiapan kompetensi bagi pejabat pengawas telah dilakukan oleh
Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. V. Lembaga Administrasi Negara melalui perubahan kurikulum dan bahan ajar. Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga bahan ajar ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kami berharap bahan ajar ini dapat menjawab tuntutan pembelajaran dan membawa manfaat bagi pembacanya. Namun demikian, kami menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, maka kami membuka lebar terhadap masukan dan saran perbaikan atas isi bahan ajar ini. Demikian, selamat membaca. Semoga bermanfaat. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. E6. Daftar isi kata pengantar, 3 daftar isi. E6 Bab 1 Pendahuluan. 1A. Latar belakang. 1B. Deskripsi singkat. 1C. Tujuan pembelajaran. 2D. Indikator keberhasilan. 2E. Materi pokok dan submateri pokok. 2 Bab 2 Materi. 5. A. Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila. 5. 1. Indikator keberhasilan. 5.2. Konsep etika, akuntabilitas, dan integritas. 5.3. Briefing singkat kepemimpinan. 13.4. Kepemimpinan Pancasila. 15.5. Latihan. 16.6. Rangkuman. 17.7. Umpan balik dan tindak lanjut. 18B. Bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. 18.1. Indikator keberhasilan. 18.2. Sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN. 18.3. Aksi mogok Amtenaar. 20. 4. Derita kaum pribumi. 21. 5. Kondisi pelayanan publik Indonesia saat ini. 22.6. Latihan. 23.7. Rangkuman. 23.8. Umpan balik dan tindak lanjut. 24C. Nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. 24.1. Indikator keberhasilan. 24.2. Bela negara dalam konstitusi. 25. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 7. 3. Teladan bela negara. 27.4. Sikap nasionalisme dan keberagaman. 31.5. Latihan. 32.6. Rangkuman. 33.7. Umpan balik dan tindak lanjut. 33D. Tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. 34.1. Indikator keberhasilan. 34.2. Tujuan negara dalam UUD NRI tahun 1945. 34.3. Visi negara dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. 35.4. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 36.5. Pancasila sebagai jiwa, semangat, dan nilai pembukaan UUD NRI. Tahun 1945. 38. 6. Ancaman ketahanan nasional. 47. Latihan. 42.8. Rangkuman. 42.9. Umpan balik dan tindak lanjut. 43E. Etika dan Integritas ASN. 43.1. Indikator keberhasilan. 43.2. Tantangan etika dan integritas ASN. 43.3. Integritas dan akuntabilitas. 45.4. Konflik kepentingan. 46.5. Latihan. 49. 6. Rangkuman. 51. 7. Umpan balik dan tindak lanjut.
52F. Penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. 52.1. Indikator keberhasilan. 52.2. Etika jabatan pemerintah. 52.3. Gratifikasi dan layanan publik. 56.4. Layanan publik berintegritas. 58. Modul etika dan integritas kepemimpinan Pancasila pelatihan kepemimpinan pengawas. 8. 5. Latihan. 66. Rangkuman. 62.7. Umpan balik dan tindak lanjut. 63. Daftar pustaka. 64. Modul etika dan integritas kepemimpinan Pancasila pelatihan kepemimpinan pengawas. 1. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Profil Smart ASN terdiri atas integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Integritas dan etika menjadi kompetensi yang sangat penting untuk memastikan pimpinan sektor publik mampu bersaing pada era global. Integritas diperlukan untuk memastikan bahwa seorang pimpinan memiliki kualitas baik dalam hal kejujuran dan moralitas. Integritas ini ditunjukkan dalam perilaku kepemimpinan baik di dalam organisasi maupun ketika berhadapan dengan pihak eksternal. Integritas merupakan komponen dasar setiap sumber daya manusia untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Tantangan untuk menciptakan integritas pada sektor publik seringkali dihadapkan pada kemampuan seorang individu untuk memberikan penilaian atas tindakan-tindakan yang tidak begitu jelas batasan integritasnya atau perbedaan individu di dalam memberikan definisi atau arti serta batasan. Integritas. Modul ini akan menjelaskan mengenai moral, etika, nilai, serta sikap perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian untuk membekali kompetensi kepemimpinan pengawas. B. Deskripsi singkat. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika. Modul etika dan integritas kepemimpinan Pancasila pelatihan kepemimpinan pengawas. 2. Sikap dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. C. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya. D. Indikator keberhasilan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat A. Menjelaskan substansi ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila oleh penceramah. B. Menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. C. Menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. D. Menjelaskan tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. E. Menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN. Dan F. Menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. E. Materi pokok dan submateri pokok. Materi pokok dan submateri pokok untuk mata pelatihan ini terdiri atas A. Etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. 1. Indikator keberhasilan. 2. Konsep etika, akuntabilitas, dan integritas. Modul etika dan integritas kepemimpinan Pancasila pelatihan kepemimpinan pengawas. 3. Briefing singkat kepemimpinan 4. Kepemimpinan Pancasila 5. Latihan 6. Rangkuman 7. Umpan balik dan tindak lanjut B. Bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. 1. Indikator keberhasilan 2. Sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN 3. Aksi mogok Ampenaar 4. Derita kaum pribumi 5. Kondisi pelayanan publik Indonesia saat ini 6. Latihan 7. Rangkuman 8. Umpan balik dan tindak lanjut C. Nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. 1. Indikator keberhasilan 2.
Bela negara dalam Konstitusi 3. Teladan bela negara 4. Sikap nasionalisme dan keberagaman 5. Latihan 6. Rangkuman 7. Umpan balik dan tindak lanjut D. Tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. 1. Indikator keberhasilan 2. Tujuan negara dalam UUD NRI tahun 1945. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 4. 3. Visi negara dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. 4. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 5. Pancasila sebagai jiwa, semangat, dan nilai pembukaan UUD NRI tahun 1945. 6. Ancaman ketahanan nasional. 7. Latihan 8. Rangkuman 9. Umpan balik dan tindak lanjut E. Etika dan integritas ASN. 1. Indikator keberhasilan 2. Tantangan etika dan integritas ASN. 3. Integritas dan akuntabilitas. 4. Konflik kepentingan. 5. Latihan 6. Rangkuman 7. Umpan balik dan tindak lanjut F. Penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. 1. Indikator keberhasilan 2. Etika jabatan pemerintah. 3. Gratifikasi dan layanan publik. 4. Layanan publik berintegritas. 5. Latihan 6. Rangkuman 7. Umpan balik dan tindak lanjut. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 5. Bab 2 Materi. A. Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila. 1. Indikator keberhasilan mampu menjelaskan substansi ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN, dan menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. 2. Konsep etika, akuntabilitas, dan integritas. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal, kandang, kebiasaan, sikap, watak, atau cara berpikir. Menurut Bartens, dalam Wiranta, 2015, etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dalam jaringan, etik sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, atau secara lebih umum sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, Badan Bahasa, 2016. Akhlak sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti atau dalam rasa bahasa yang lebih tinggi juga disebut sebagai tata susila. Bakri, 1978. Kraft, 2002, memahami etika sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya sikap dan perilaku manusia. Berdasarkan tingkatannya, perilaku dan atau perbuatan manusia itu selanjutnya dinilai dari tiga tingkat, Soegiono. 2012, yaitu Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 6. A. Semasa belum lahir menjadi perbuatan, yakni berupa rencana dalam hati atau niat. B. Perbuatan nyata atau pekerti. C. Akibat atau hasil dari perbuatannya itu apakah baik atau buruk. Etika yang baik akan memberikan kesan yang baik di mata lawan bicara kita, terutama kaitannya dalam hal memberikan pelayanan dalam konteks ASN. Terlebih lagi, etika sikap dan perilaku birokrasi merupakan sesuatu yang tak dapat ditawar lagi. Hastianto, 2017, lebih lanjut menegaskan bahwa pelanggaran hukum dalam berbagai bentuknya merupakan pelanggaran etika. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai etik. Dengan pandangan demikian, pelanggaran etika dapat dianggap sebagai pelanggaran yang lebih mendasar meskipun jika tidak memiliki kaitan yuridis, karena hal itu merupakan pelanggaran atas nilai-nilai dasar pembentuk hukum. Pada akhirnya, etika ini akan dan harus mewujud dalam bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan pada umumnya. Yusuf, 2018. Menurut KBBI,
Akuntabilitas didefinisikan sebagai perihal bertanggung jawab, yaitu keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Badan Bahasa, 2016, menilik konteks penerapannya yang sangat luas. Schedler, 1999, membantu memberikan definisi yang lebih teknis dari akuntabilitas sebagai hubungan yang menyangkut saat sekarang maupun masa depan, antar individu maupun kelompok, sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan melalui kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan tiap dan segenap tindakan dan Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 7. Keputusan yang diambil, agar dapat disetujui maupun ditolak atau diberikan hukuman bila mana ditemukan adanya penyalahgunaan. Definisi yang cukup teknis dalam alinea di atas tampak sangat relevan dengan konteks pelayanan publik yang memang selalu menjadi sasaran tuntutan akuntabilitas publik. Konteks saat sekarang maupun masa depan yang dieksplisitkan dalam definisi di atas menegaskan adanya dampak dari akuntabilitas praktik pelayanan publik yang dilakukan terhadap konsekuensi di masa depan. Lekatnya kata dan tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik juga bukanlah barang baru, ia telah dimulai semenjak awal abad 20 diantaranya terlihat dari penelitian Dijkstra, 1939, mengenai upaya membangun pertanggungjawaban politik di Amerika Serikat. Guna mewujudkan akuntabilitas publik ini, Widodo, 2011, menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan agar publik mendapat kejelasan mengenai antara lain keputusan, kebijakan, proses. Program yang diberlakukan, apa dasar dan alasan pemberlakuannya. Masa pemberlakuannya, pelaksananya, subjek dan objek yang terdampak, cara serta media pemberlakuan dan pertanggungjawabannya, hingga dampak-dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan dari pemberlakuan keputusan, kebijakan, proses, program tersebut. Perhatikan bahwa keputusan, kebijakan, proses, dan program adalah dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik. Hopwood Tompkins, 1984. Selanjutnya, akuntabilitas dapat dinilai dari perspektif profesional melalui efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Jabra Dwivedi, 1984, maupun dari perspektif politik dan demokrasi melalui tingkat partisipasi publik. Selain itu, Skakter, 2000, menegaskan bahwa dari perspektif politik, akuntabilitas. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 8 ditujukan juga kepada upaya pengawasan atas penyalahgunaan wewenang publik. Kata etika dalam dunia kerja selalu bersanding dengan integritas. Kita sering mendengar istilah integritas dalam berorganisasi terutama dalam melaksanakan pekerjaan. Namun apakah kita semua benar-benar paham mengenai makna integritas? Secara etimologis, integritas berasal dari bahasa Latin integer yang artinya seluruh. Menurut KBB, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. Dari dua pengertian dasar tersebut maka sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, di mana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Integritas selalu dikaitkan dengan pekerjaan. Integritas seseorang terlihat ketika adanya gangguan dari luar yang memancing pekerja untuk melanggar atau membocorkan rahasia organisasi. Integritas menjadi karakter yang melekat pada subjek pekerja atau pegawai. Integritas menjadi sesuatu yang terkait langsung dengan individu, bukan dengan kelompok atau organisasi. Jika integritas seseorang bagus, maka kepercayaan atasan kepadanya juga semakin meningkat. Integritas bukan sekadar istilah yang merujuk pada perilaku etis, tetapi lebih jauh dalam lagi. Integritas mengandaikan tingkat pemahaman moral yang universal yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Herdiansyah, 2013. Akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara. Matsiliza dan Zonke, 2017. Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 9. Layanan kepada masyarakat.
Aulich, 2011, bahkan mengatakan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Bahkan, Anne Everett, 2016, yang berprofesi sebagai Professional Development Manager at Forsyth Technical Community College mempublikasikan pendapatnya pada platform digital LinkedIn bahwa, walaupun akuntabilitas dan integritas adalah faktor yang sangat penting dimiliki dalam kepemimpinan, integritas menjadi hal yang pertama harus dimiliki oleh seorang pemimpin ataupun pegawai negara yang kemudian diikuti oleh akuntabilitas. Menurut Matsiliza, 2013, pejabat ataupun pegawai negara memiliki kewajiban moral untuk memberikan pelayanan dengan etika terbaik sebagai bagian dari budaya etika dan panduan perilaku yang harus dimiliki oleh sebuah pemerintahan yang baik. Etika dan integritas yang diterapkan dengan sungguh-sungguh menjadi cerminan dari sikap bela negara yang diwujudkan dalam bentuk sesuai dengan profesi setiap individu, dalam hal ini kaitannya dengan ASN. Etika dan integritas yang baik akan menciptakan pemerintahan yang baik, good public governance. Pemerintahan yang baik ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah terhadap warganya. Berkaitan dengan integritas ASN, aparatur sipil negara, pemerintah mewajibkan setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, serta perubahannya pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang kini telah. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 10. Digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Integritas tidak dapat lepas dari apa yang dimaksud dengan komitmen. Komitmen PNS, ASN adalah sumpah janji demi Allah yang diperuntukkan bagi setiap calon PNS, ASN pada saat pengangkatannya menjadi PNS, ASN untuk selalu komit, bersumpah dan janji. 1. Akan setia dan taat kepada Pancasila, UUD NRI tahun 1945, negara, dan pemerintah. 2. Akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. 3. Akan menjaga kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan PNS dan akan mengutamakan kepentingan negara. 4. Akan memegang rahasia negara. Dan 5. Akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat demi negara. Pasal 26 UU tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara akan diarahkan pada pembentukan etika, akuntabilitas, serta integritas kepemimpinan. Pandangan yang menyeluruh mengenai bangsa yang tertanam dalam jiwa ASN akan mengarahkan pada pelayanan publik yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Secara tidak langsung kesetiaan dan tata tertib peraturan akan terlaksana dengan sendirinya. Pancasila menjadi kendali atas setiap langkah yang dilakukan ASN dalam menjalankan tugasnya. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pedoman untuk melayani setiap warga tanpa pandang suku, ras, atau agama. Melayani mereka sesuai dengan Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 11. Tugas, pokok, dan fungsi ASN menjadi perwujudan integritas dalam melaksanakan tugas yang berlandaskan Pancasila. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai wujud integritas masa kini banyak ditemui tantangan. Tantangan yang berpotensi mengganggu integritas ASN dapat berupa penyalahgunaan jabatan. Memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan lebih dapat menodai etika dan integritas ASN. Oleh sebab itu, dalam rangka memperkuat Pasal 4 tentang Nilai Dasar dan Pasal 5 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Core Values, Nilai-Nilai Dasar, ASN Berakhlak dan Branding, Bangga Melayani Bangsa, melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. Core Values ASN Berakhlak adalah berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 12. Rasa tanggung jawab akan posisi yang dipegang menjadi rapuh ketika tawaran keuntungan untuk melancarkan suatu perizinan diambil demi kepentingan pribadi. Maka dari itu sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi ASN yang langsung terlibat dengan urusan pemerintahan harus tertanam dengan kuat. Penanaman kesadaran dalam berbangsa dan bernegara menjadi modal integritas secara utuh terhadap pengabdiannya kepada negara. Ketika adanya tawaran-tawaran yang mengundang untuk menggadaikan integritas ASN datang, dapat ditepis karena yakin bahwa negara sudah mencukupi kehidupannya dan tugas dan tanggung jawab harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai merangkum diskusi, dapat kita sajikan kembali sebuah definisi akuntabilitas publik dari Mardi Asmo, 2002, yang menekankan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sebutan ASN dengan demikian menegaskan kedudukan dan peran ASN sebagai pengemban amanah negara. Sementara fungsi pelayanan publik sangat terkait dengan keberadaan negara yang menjadi wahana perwujudan dan pengelolaan amanah rakyat. Mengalir dari penegasan di atas, jelaslah relevansi serta urgensi wawasan kebangsaan dan bela negara bagi peran dan fungsi ASN. Nilai-nilai dasar bela negara mutlak dipahami dan dipedomani oleh ASN sebagai pengemban amanah negara. Sementara sebagai pengemban amanah rakyat, wawasan kebangsaan pun mutlak dipahami dan Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 13. Dipedomani oleh ASN. Pada saat modul ini mulai disusun di tahun 2019, dalam Antons 2019, diungkapkan bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp313 triliun atau setara dengan 16% nilai anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, 2019 untuk membayar gaji 4,4 juta ASN. Dengan populasi Indonesia yang hampir mencapai 263 juta jiwa pada tahun 2018, CIA 2018, maka dapat dikatakan bahwa 16% APBN telah dialokasikan hanya untuk 1,7% penduduk saja. Statistik sederhana tersebut kian menegaskan bahwa ASN sebagai pengemban amanah negara harus menyadari keberadaannya sebagai pelayan rakyat guna mewujudkan dan mengelola segenap hal yang diamanatkan oleh rakyat kepada negara. Kesemuanya tidak mungkin terwujud tanpa etika dan akuntabilitas yang didasari pengetahuan dan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. 3. Briefing singkat kepemimpinan Gibson, 1997, menyatakan kepemimpinan adalah suatu upaya. Penggunaan jenis-jenis pengaruh bukan paksaan untuk memotivasi orang mencapai tujuan. Hal senada juga disampaikan oleh Subarino, 2011, bahwa kepemimpinan juga melibatkan pengaruh. Menurutnya kepemimpinan adalah suatu proses yang melibatkan pengaruh, terjadi dalam konteks individu atau kelompok, dan melibatkan pencapaian tujuan. Kedua definisi di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan selalu melibatkan pengikut, sehingga memotivasi pengikut melalui pemenuhan kebutuhannya menjadi hal penting ketika Anda ingin menjadi pemimpin yang baik. Akan tetapi, perkembangan dunia kepemimpinan terbangun dengan proporsi atensi yang cenderung lebih berbobot kepada Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 14. Pemimpinnya daripada kepada kebutuhan pengikutnya, Kellerman, 2007. Padahal memotivasi seseorang diperlukan usaha pemenuhan kebutuhannya. Kepemimpinan dapat memberikan dampak langsung kepada kualitas moral dan penyelenggaraan pelayanan lembaga atau organisasi. Finkelstein and Hambrick, 1996, Trevino et al., 1998, Ciulla, 1995, dalam Petrik, Joseph A.,
N. Quinn, John F. 2001. Pimpinan yang berintegritas dan akuntabel secara tidak langsung akan memberikan teladan bagi lingkungan kerja di mana dia berada. Bila pimpinan tidak memiliki integritas dan akuntabilitas yang baik, akan berdampak sebaliknya. Dari sudut pandang stakeholder dan pengguna layanan, seorang pemimpin yang berintegritas tinggi akan lebih mudah merespon kekhawatiran stakeholder dan pengguna layanan dengan keputusan yang baik, kebijakan yang sehat, dan keinginan untuk selalu mempertahankan kualitas layanan terbaik. Leeds, 1996, Driscoll and Hoffman, 1999, dalam Patrick, Joseph A., N. Quinn, John F., 2001. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 15. 4. Kepemimpinan Pancasila. Gambar 1. Statistik perkara TPK masih besarnya angka data statistik perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinan daerah, anggota Dewan, Eselon 4 hingga I adalah bukti hilangnya esensi kepemimpinan nasional yang komit terhadap nilai-nilai Pancasila. Apabila kita masih ingat quote yang cukup ekstreme dari salah satu tokoh bangsa, H. Agus Salim, Leiden is legend, pemimpin itu menderita, pastinya tidak dimiliki oleh mereka yang sudah terjerat kasus pada gambar 1 di atas. Bila mengacu pada sila-sila yang ada pada Pancasila, kepemimpinan Pancasila adalah 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, akan menciptakan pemimpin yang memiliki sifat religiusitas yang baik. Keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan akan tunduk dengan aturan dan pedoman yang diyakininya. Keberadaan Tuhan cukup menjadikan dirinya sadar bahwa setiap tindak tanduknya akan diawasi secara melekat dimanapun, kapanpun. Pemimpin yang takut diawas Tuhannya, bukan takut. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 16. Diawasi aparat penegak hukum atau disadar Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, akan menciptakan pemimpin yang sadar betul artinya keadilan bagi seluruh unsur masyarakat di negeri ini. Tidak ada satupun yang memiliki keistimewaan di mata hukum atau kebijakan yang dibuat. Hak asasi semua unsur manusia di negeri ini harus dilindungi dan dibela. Sikap ini juga merupakan cerminan dari manusia yang religius. 3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, akan menciptakan pemimpin yang mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Semua keputusannya akan mencerminkan kepentingan persatuan negeri ini. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, akan menciptakan pemimpin yang memiliki jiwa kerakyatan yang tinggi. Dalam konteks ASN, apa yang dalam konteks ASN, A dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai pemberi kepercayaan. Pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam sudut pandang kepentingan rakyat secara luas. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan menciptakan pemimpin yang adil secara inklusif kepada siapapun. Sikap ini harus berlandaskan moral yang cukup kuat, berintegritas, dalam artian, mampu adil dari dalam hati, ucapan, hingga tindakan. 5. Latihan untuk membangun persepsi saudara terhadap materi yang telah diberikan, carilah pimpinan unit atau lembaga yang saudara kenal, yang Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 17. Memiliki kriteria sebagai pemimpin yang Pancasilais, dengan unsur etika dan integritas yang bisa dilihat di kehidupannya sehari-hari. Tuliskan dalam sebuah laporan, sikap pimpinan yang saudara lihat bila dihubungkan dengan setiap sila Pancasila. 6. Rangkuman A. Etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. B. Sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, di mana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. C. Etika dan integritas yang diterapkan dengan sungguh-sungguh menjadi cerminan dari sikap bela negara yang diwujudkan dalam bentuk sesuai dengan profesi setiap individu, dalam hal ini kaitannya dengan ASN. D. Pancasila menjadi kendali atas setiap langkah yang dilakukan ASN dalam menjalankan tugasnya. Nilai sila kelima, keadilan sosial bagi
Seluruh rakyat Indonesia menjadi pedoman untuk melayani setiap warga tanpa pandang suku, ras, atau agama. Melayani mereka sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi ASN menjadi perwujudan integritas dalam melaksanakan tugas yang berlandaskan Pancasila. Kepemimpinan dapat memberikan dampak langsung kepada kualitas moral dan penyelenggaraan pelayanan lembaga atau organisasi. Finkelstein and Hambrick, 1996, Trevino et al., 1998, Ciulla, 1995, dalam Petrik, Joseph A. N. Quinn, John F. 2001. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 18. 7. Umpan balik dan tindak lanjut. Apakah saudara sudah mengerjakan tugas latihan di atas? Apabila sudah, tentu saudara dapat menjelaskan substansi materi etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. B. Bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. 1. Indikator keberhasilan mampu menjelaskan bela negara dalam sejarah kemerdekaan dan tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. 2. Sejarah kemerdekaan dalam konteks ASN Ambtenaar adalah istilah pegawai negeri yang digunakan pada zaman Belanda. Pekerjaan tersebut merupakan impian bagi kebanyakan anak-anak pribumi karena dianggap hidupnya akan terjamin dengan segala fasilitas yang ada. Mahfud, 2018. Aparatur sipil negeri, ASN, tidak terlepas dari sejarah Ambtenaar. Sama seperti pada masa kolonial Belanda, ASN pada masa sekarang menjadi harapan bagi banyak pencari kerja di seluruh Indonesia. Ini berkaitan erat dengan adanya jaminan pensiun, tunjangan kerja dan keluarga, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup pegawainya. Begitulah Ambtenaar pada zaman Belanda singgah di Indonesia. Mereka yang menjadi Ambtenaar akan terlihat lebih gagah dan elegan. Mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri menjadi kemewahan tersendiri pada masanya, mungkin hal itu masih melekat hingga sekarang, karena pegawai negeri selalu dikaitkan dengan terjaminnya hidup hingga. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 19. Hari Tua. Keberadaan Ambtenaar sangat kontras dengan keadaan pribumi lainnya pada saat itu yang masih mencari nafkah dengan beternak dan bertani. Mahfud, 2018. Kebanyakan dari pegawai negeri masa itu adalah keturunan Belanda. Namun demikian, sebagian pribumi juga berkesempatan menjadi pegawai negeri, terutama dengan adanya Opleiding School van Inlandse Ambtenaar, OSVIA. Setelah lulus mereka dipekerjakan dalam pemerintahan kolonial sebagai pamong praja, Usma Edi, 2016. OSVIA didirikan di Ungaran, Jawa Tengah pada tahun 1878 sebagai Hoofdenschool, sekolah anak-anak raja, yaitu sekolah elit untuk mendidik anak keturunan penguasa tinggi pribumi. OSVIA disebut juga dengan sekolah pamreh praja. Para lulusannya akan diangkat ke daerah-daerah untuk melaksanakan pemerintahan modern yang bersifat legal rasional dan menggantikan pemerintahan tradisional yang feodalistis. Utami, 2018. Keberadaan sekolah ini sangat didambakan oleh masyarakat pribumi pada masa itu. Akan tetapi yang dapat bersekolah di sana hanyalah anak dari pejabat tinggi negeri, sebagaimana nama sekolah tersebut, agar kelak lulusan sekolah tersebut dapat menjalankan kerjasama yang baik bersama pemerintahan Belanda. Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan OSVIA, sebagian besar pelajarnya didominasi dari keturunan bangsawan pribumi dan kerajaan Belanda. Dalam banyak kasus, jabatan yang diemban oleh pegawai pribumi dilanjutkan secara turun-temurun atau berdasarkan pertalian keluarga. Posisi pegawai pribumi menjadi sangat menentukan pada saat tanam paksa, 1830-1870 diberlakukan. Ujung tombak pemerintah kolonial untuk memperoleh hasil pertanian adalah para bupati. Mereka. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 20. Diserahi tanggung jawab untuk menggenjot hasil agraria ekspor dan mengkoordinasikan para petani pemilik tanah. Jika sebuah kabupaten sanggup menghasilkan tanaman ekspor lebih dari target yang ditetapkan pemerintah, bupati bersangkutan akan mendapatkan bonus sangat besar. Karena itu, seorang bupati dan pejabat pribumi lain bisa sangat kaya raya pada masa tanam paksa,
sementara rakyat yang diurusnya tetap miskin papa, Ahsan, 2017. 3. Aksi mogok Ampenaar pada tahun 1929, kehidupan para Ampenaar mulai terganggu. Dunia sedang diserang krisis ekonomi Malaysia. Akhirnya, penjajah Belanda menjalankan besuinigingan, penghematan, dan kebijakan overcompleet, pengurangan pegawai. Pada tahun 1932, pemecatan pegawai makin gencar, dan akhirnya pada 26 Desember 1932, para Ampenaar menggelar aksi massa di Batavia membawa sejumlah poster berisi tuntutan, pemerintahlah yang membuat pegawai memberontak, turunkan harga, dan naikkan gaji pegawai, Yulia. 2012, selain itu, bersamaan dengan dimulainya Malaysia di Hindia. Belanda, pendekatan pemerintah kolonial terhadap kaum pergerakan juga mengeras. Bung Karno ditangkap tanggal 30 Desember 1929 dan dipenjara hingga 1931. Tahun 1933, seiring dengan kebutuhan pendekatan keras terhadap kaum pergerakan kemerdekaan, Belanda menunjuk gubernur jenderal yang baru, Bonifacius Cornelis de Jonge. Tak lama setelah de Jonge memerintah, tepatnya tahun 1934, 14 pejuang pergerakan kemerdekaan yang lain termasuk Bung Hatta dan Sultan Syahrir ditangkap dan kemudian dibuang ke Tanah Merah, Bovendigul. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 21. Matanasi, de Jonge, Gubernur Jenderal yang membuang para pendiri bangsa, 2019. Bovendigul pada masa pemerintahan Belanda dahulu dibangun oleh Gubernur Jenderal de Graaf pada 1927 sebagai lokasi pengasingan tahanan politik. Tempat itu dikepung hutan rimbanan lebat. Jauh dari mana-mana. Makin mencekam karena kehadiran nyamuk malaria yang masif dan ganas. Andai mau kabur, pilihan terbaik adalah Kepulauan Thursday, Australia. Untuk itu, orang mesti menempuh hampir 500 km sepanjang Sungai Digul yang penuh buaya, lalu menyeberangi Selat Torres. Setiba di Australia, polisi menunggu. Jika tertangkap mereka akan dipulangkan ke Digul, Kurniawan, 2015. Bung Hatta tiba di Digul pada akhir Januari 1935. Di sana, ada dua jenis tahanan, mereka yang tidak mau bekerja untuk Belanda, werkwilik, dan yang tak bersedia, naturalis. Hatta bagian yang kedua. Maka, ia tak memperoleh uang sama sekali dan hanya mendapat jatah pangan yang pas-pasan, yaitu beras, ikan asin, teh, kacang hijau, dan minyak kelapa. Pada masa sekarang keadaan Bovendigul tidak jauh berbeda dengan kondisi sekitar 70-an tahun yang lalu. Pada tahun 2018 saja terlihat suasana perjalanan ke Bovendigul yang masih dilapisi tanah merah dan basah membuat kendaraan bermotor, mobil, sulit untuk melintas. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Papua belum merata, Arianto, 2014. 4. Derita kaum pribumi sementara pegawai-pegawai kolonial banyak yang tiba-tiba menyandang predikat, werkloos, alias pengangguran. Bung Karno dalam artikel, Mencapai Indonesia Merdeka, tahun 1933 mengutip beberapa berita koran kala itu untuk menggambarkan derita sengsara kaum. Modul Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. 22. Pribumi akibat dilindas oleh krisis Malaysia. Misalnya, Bung Karno mengutip pemberitaan pewarta Delhi, 7 Desember 1932, Danu, 2018 sedih, di kota sering ada orang yang menampar pintu bui, minta dirawat di bui saja, sebab merasa tidak kuat sengsara. Di bui masih kenyang makan, sedang di luar belum tentu sekali sehari. Bung Karno menceritakan, penghasilan dari perusahaan sangat kecil. Di desa dan di kampung-kampung penghasilan mereka sudah turun antara 40-70%.